kita kembali lagi pada mata kuliah Dasar Desain Grafis ya anak-anak. Untuk absen seperti biasa sudah otomatis. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak sama materi yang udah Ibu sampaikan di pertemuan kemarin? Ibu. Oh, anak Eva. Boleh anak Eva. Gimana? Unsur tata letak, Bu. Oke, tepat sekali. Berarti anak Eva mempelajarinya lagi ya. Terima kasih anak. Oke, materi pada kali ini kita akan membahas mengenai dasar desain grafik. Boleh next slide? Nah, ini dia anak-anak, ini merupakan contoh ya dari produk desain grafis. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, sebelum Ibu mulai pada materi, Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak nih dari produk-produk desain grafis ini apa aja nih namanya? Saya tahu, Bu. Oh, Tasa, gimana nak? Ya, di situ contohnya tuh ada banner, ada yang kedua itu ada spanduk, terus yang ketiga itu ada brosur atau cover majalah, lalu yang terakhir itu ada poster, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih anak Tasa ya. Jawabannya benar. Sebenarnya anak-anaknya produk dari desain grafis ini banyak sekali, tidak hanya dari keempat gambar ini ya. Kalian bisa cari tahu ada flyer dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Boleh next slide? Oke anak-anak, sebelum masuk pada materi, Ibu ingin bertanya apakah di sini ada yang pernah sebelumnya mempelajari mengenai desain grafis? Oke, sepertinya belum ada ya, belum ada yang pernah ya anak-anak ya. Maka dari itu mari kita mempelajarinya bersama-sama. Boleh next slide? Oke, yang pertama grafis. Apa itu grafis? Grafis itu adalah goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak ya anak-anak. Nah, kalau desain itu sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Oke, boleh next slide? Nah, kalau tadi kita mempelajari mengenai grafis dan desain, jadi apa itu sebenarnya desain grafis? Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Boleh next slide? Nah, selanjutnya kita masuk apa saja sih peralatan desain grafis? Oke, anak-anak, peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran atau sebuah ide ya anak-anak ya. Di samping sebuah teknologi atau komputer atau sebuah alat, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Nah, contoh sederhananya saja, contohnya misalkan kita udah punya alat yang lengkap ya anak-anak ya, tapi kalau misalkan kita nggak punya ide, nggak punya kreativitasan, apa yang mau kita buat gitu ya anak-anak ya, sama saja nol ya. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ini ada software desain grafis. Anak-anak bisa lihat ada desktop publishing yang biasanya kita gunakan itu biasanya Photoshop dan juga Illustrator ya anak-anak ya. Ada juga buat web design, ada juga audio visual, dan yang terakhir ini ada rendering 3 dimensi juga 4 dimensi, lengkap sekali ya anak-anak ya. Nanti materinya Ibu sampaikan di classroom jadi anak-anak bisa melihatnya lagi ya anak-anak. Boleh next slide? Nah, anak-anak, kita masuk pada prinsip-prinsip desain grafis. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya saat kita membuat sebuah karya, itu nggak ngasal ya anak-anak ya. Ibu sering lihat di luaran sana, di jalan, banyak sekali banner, poster, dan lain sebagainya yang tidak menggunakan prinsip-prinsip desain grafis. Jadi kadang Ibu suka greget gitu ya anak-anak ya. Maka dari itu kita harus bisa tahu apa aja sih prinsip-prinsip desain grafis supaya nanti produk atau karya yang kita buat itu nggak ngasal ya anak-anak. Ada banyak ya anak-anak. Yang pertama ada kesederhanaan. Maksudnya kesederhanaan di sini, jadi produk kita itu sebenarnya sederhana aja, yang penting pesannya tersampaikan. Pokoknya jangan berlebihan ya anak-anak ya. Yang kedua ada keseimbangan. Maksudnya keseimbangan di sini bahwa dari setiap unsurnya itu nggak boleh berat sebelah ya anak-anak ya, harus sempurna gitu perbandingannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan di sini maksudnya apa? Yakni dari setiap unsurnya harus saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Boleh next slide? Oke anak-anak, ini dua terakhir. Yang selanjutnya ada penekanan. Maksudnya penekanan itu apa? Penekanan itu kita harus bisa membuat sebuah karya yang bisa menarik perhatian penikmat desain grafis terhadap objek yang nantinya akan ditonjolkan ya anak-anak. Dan yang terakhir yakni ada irama atau repetisi. Sesuai dengan namanya, yakni kita harus
ada pengulangan gitu ya anak-anak, yakni pengulangan sebuah pola tertentu yang mengutamakan keindahan setiap komponen atau komposisinya. Boleh next slide? Oke anak-anak, karena tadi kita udah mempelajari mengenai prinsip desain grafis, ini Ibu punya sebuah contoh produk desain grafis yang menerapkan prinsip-prinsip desain grafik. Nah anak-anak bisa diperhatikan, bisa dilihat ya anak-anak. Ada yang bisa jelaskan nggak dari gambar tersebut menerapkan prinsip-prinsip apa aja? Boleh? Ada yang mau jelaskan nggak anak-anak? Saya, Bu. Oke, Natasha lagi. Boleh Nak, gimana? Jadi yang saya itu menerapkan kesatuan dan keseimbangan, Bu, dilihat dari desainnya terbagi-bagi dari setiap kontennya itu. Jadi menunjukkan kesatuan, selain itu keseimbangan, proporsinya juga bagus, penempatannya juga bagus. Jadi pesannya itu tersampaikan kepada pembaca. Begitu, Bu. Oke, tepat sekali. Terima kasih ya Natasha ya. Benar ya anak-anak, jawaban dari Natasha lengkap sekali. Nah dari produk ini bisa kita perhatikan anak-anak, sebenarnya semuanya mengandung prinsip-prinsip yang tadi udah Ibu jelaskan. Berarti memperhatikan ya, Ibu rasa juga semuanya harus bisa mengerti mengenai prinsip-prinsip desain grafis. Oke anak-anak, sepertinya udah paham semua mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Boleh next slide? Oke anak-anak, berikut adalah referensi yang Ibu gunakan ya dalam materi pertemuan kali ini. Anak-anak bisa mempelajarinya lebih dalam. Boleh silakan dilihat. Oke anak-anak, mungkin sekian materi pada pertemuan kali ini. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Aku mau nanya, Bu. Oh, Yulianti, boleh Nak? Gimana Nak? Kalau untuk mendesain web itu, aplikasi yang biasanya dipakai itu apa? Oke, pertanyaan yang bagus ya mengenai aplikasi. Ibu jawab sesuai pengalaman aja ya Nak ya. Waktu Ibu kuliah dulu, Ibu menggunakan Dreamweaver. Nah, menurut Ibu sebenarnya untuk membuat sebuah web itu bisa menggunakan Notepad++ saja sih sebenarnya untuk yang sederhana. Tapi mungkin kalau kita ingin terlihat lebih profesional, kita bisa menggunakan Dreamweaver karena aplikasinya juga enak digunakan ya, fiturnya lengkap. Pokoknya lebih mempermudah kita membuat sebuah web design seperti itu. Semoga terjawab ya Nak Iul ya. Oke anak-anak ya, mengingat waktunya sudah habis, anak-anak boleh next slide. Oke, langsung saja ini kesimpulan pada pertemuan kali ini anak-anak bahwa desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Dan kemudian ada 5 prinsip-prinsip dalam desain grafis. Yang pertama ada kesederhanaan, keseimbangan, kesatuan, penekanan, dan irama. Boleh next slide? Oke anak-anak, tugas minggu ini bisa dilihat, Ibu sudah berikan juga ya di Classroom. Nanti misalkan kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung saja di Classroom ditanyakan ya anak-anak ya. Boleh next slide? Oke anak-anak, sudah habis ya, mengingat waktunya juga sudah habis, sudah selesai Ibu akhiri pertemuan pada kali ini. Jangan lupa untuk dipelajari ya materi yang akan Ibu sampaikan minggu depan mengenai warna. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Nak. Terima kasih, Ibu Bu. keluar ya.